Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi pengalaman aku ya dalam merawat anggrek yang bernama Bulbopilum lobi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe ya, agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya, dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat tanamannya. Nah, ini dia teman-teman tanaman anggrek Bulbopilum lobi ya. Nah, tanamannya lumayan cukup subur ya. Jadi anggrek ini dulu saya dikasih temen ya, alias bonus saat aku membeli anggrek. Jadi sekilas tentang anggrek Bulbopilum lobi ya teman-teman. Jadi anggrek Bulbopilum lobi atau sering disebut sebagai anggrek lidah bergoyang ya, merupakan anggrek spesies yang menjadi favorit di kalangan kolektor karena bunganya yang unik ya, dan ukurannya yang juga relatif cukup besar ya teman-teman untuk genus Bulbopilum. Jadi karakteristik dari anggrek Bulbopilum lobi ya, salah satunya yaitu kalau bunganya memiliki bunga tunggal yang besarnya sekitar 7 sampai 10 cm ya. Ciri khas utamanya adalah bagian labellum atau lidah yang bersengel sehingga akan bergerak ya atau bergoyang jika terkena hembusan angin atau saat dihinggapi oleh serangga. Untuk aroma anggrek bunga Bulbopilum sendiri mengeluarkan aroma yang cukup harum ya dan juga menyengat. Warna bunganya berwarna kuning atau oranye dengan garis-garis atau bintik-bintik merah kecoklatan. Untuk pertumbuhannya sendiri, anggrek Bulbopilum merupakan anggrek epifit ya, yang menempel pada pohon dengan pesedal bob atau umbi semu yang berjarak satu sama lain ya, pada rizoma yang merayap. Untuk anggrek Bulbopilum, habitat aslinya ya berasal dari Asia Tenggara, mulai dari Indonesia, Jawa, Sumatera ya, kalau di Indonesia dan juga Kalimantan. Kemudian dari Malaysia, Thailand hingga Filipina. Kalau di alam liar sendiri, anggrek Bulbopilum mereka biasanya ditemukan di hutan dataran rendah ya, hingga hutan pegunungan bawah ketinggian antara 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Itu sekilas yang saya tahu tentang anggrek Bulbopilum lobi ya teman-teman. Dan kebetulan anggrek aku lagi berbunga ya. Ini akan saya pindahkan supaya mudah ya. Nah, jadi anggrek Bulbopilum ini aku dapatkan sekitar tanggal 3 ya, bulan 11 2025. Kebetulan anggrek aku lagi berbunga ya, dan kalian bisa lihat sendiri bunganya sangat cantik ya, seperti ini. Dan seperti yang dibilang tadi, kalau bunganya itu lidahnya bisa bergoyang. Nah, bunganya memang bisa bergoyang ya, lidahnya sangat unik dan sangat cantik. Bersyukur banget ya bisa memiliki anggrek Bulbopilum lobi ini dengan cara yang free ya, karena aku dikasih anggrek ini gratis ya. Waktu itu aku membeli anggrek stanhopeia yang masih pra remaja, jadi dikasih ini untuk bonusnya. Sebentar ya, ada kereta api.
Jadi untuk anggrek Bulbopilum lobi ini mekarnya saya kurang tahu ya. Kalau nggak salah mungkin tadi pagi ya teman-teman. Jadi waktu kemarinnya anggrek ini masih kuncup seperti ini ya, mirip banget kacang. Masih kuncup, dalam keadaan kuncup seperti ini. Jadi saya kurang tahu ini mekarnya entah kemarinnya atau tadi pagi. Bersyukur banget sih tadi sempet kaget karena ternyata anggreknya sudah mekar ya. Dan alhamdulillah bunganya memang sangat cantik, mekar sempurna ya, tidak terkena hama atau biasanya kan kalau musim hujan itu dimakan keong ya. Siput yang masih kecil-kecil banget itu biasanya kalau musim hujan itu banyak banget ya kalau tempat aku. Jadi kalau hujan itu harus hati-hati. Jadinya kemarin saya lupa nggak kasih helm. Harusnya sih kasih helm ya supaya terlindungi, tapi alhamdulillah untuk anggrek Bulbopilum ini bisa mekar sempurna tanpa perlindungan ya teman-teman. Ternyata memang benar bunganya itu sangat cantik dan untuk diameternya kurang lebih sekitar 7 sampai 10 cm ya. Kalian bisa lihat nih. Nah, kurang lebih 7 sampai 10 cm. Cantik banget Masya Allah. Sangat direkomend ya untuk para pecinta tanaman hias terutama anggrek mengoleksi anggrek Bulbopilum lobi ini. Karena menurut aku ini perawatannya sangat mudah ya. Karena saya pribadi cuma ditempel aja seperti ini. Ditempel aja, nggak pakai apa-apa. Cuma ditempel dan diikat aja. Kalau pemupukan saya pribadi jarang memupuknya ya teman-teman. Alias cuma mengandalkan air hujan aja. Karena kalian mungkin masih ingat ya kalau kaki aku itu masih sakit, belum bisa buat bergerak secara leluasa ya teman-teman. Karena efek waktu hari raya haji kemarin, saya mengalami kecelakaan ya. Jadinya kaki saya sempat sakit ya dan digips. Jadi alhamdulillah sekarang udah bisa jalan walaupun masih pincang ya teman-teman. Jadi belum bisa beraktivitas secara leluasa. Insya Allah nanti kalau diberi kesembuhan dan umur panjang, saya akan merepotting ya atau menyepit tanaman anggrek ini supaya nanti pertumbuhannya lebih banyak lagi ya. Insya Allah akan saya split menggunakan pot ya. Karena ini kan ditempel dan saya ingin mencoba untuk menggunakan pot menanam anggrek Bulbopilum lobi ini. Doakan ya semoga nanti bisa cepat sembuh. Oh iya, untuk anggrek Bulbopilum ini ternyata memang baunya sangat harum dan lumayan menyengat ya untuk bau anggreknya. Dan saya sudah menciumnya, baunya sangat harum tapi sangat menyengat. Dan lidahnya ini goyang-goyang seperti ini. Walaupun tidak disentuh tapi tetap goyang-goyang tuh. Kalau terkena angin pasti akan goyang. Seperti kipas itu ya. Alhamdulillah ya bisa memiliki anggrek Bulbopilum ini secara gratis ya karena ini tinggal dikasih. Dan nanti bisa di-split ya. Kalau misalnya sudah ada waktu dan kesempatan. Mungkin kalian ini sangat direkomend ya untuk kalian para pecinta tanaman hias. Bagi pemula juga saya rasa sangat bagus ya karena bisa meniru cara aku menanamnya yaitu dengan cara ditempel. Supaya kalian tidak kesulitan untuk perawatannya. Kalau menggunakan pot itu biasanya perawatannya harus lebih hati-hati ya dan kita harus lebih selektif dalam merawatnya, pemupukan atau penyiramannya. Tapi kalau misalnya kita tinggal tempel seperti ini, kalian cuma tinggal menyiramnya aja. Seperti aku. Kalau misalnya lagi musim hujan sih nggak perlu siram ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak turun hujan, kalian siram aja sehari sekali juga tidak masalah ya. Itu yang saya lakukan.
Untuk penyiraman sinar matahari ya, penyinaran, kalau di tempat aku taruh di bawah pohon karsen. Kalau pagi itu sekitar 30%-an teman-teman, terkena sinar mataharinya. Jadi aku tidak berani menaruhnya di tempat yang terlalu panas ya, apalagi nyampe full sun. Nanti takutnya nanti akan gosong. Oke teman-teman, saya rasa cukup ini aja dulu. Semoga bermanfaat ya tentang cara aku merawat tanaman Bulbopilum lobi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi ya dalam merawat tanaman ya. Maksudnya membuat konten tanaman selanjutnya dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk di-share ya agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget nih. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share. Assalamualaikum. Cantik banget, Masya Allah.